Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Sapa Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membersamai kita langkah-langkah kita di bulan Ramadan 1447 Hijriah tahun ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan akhlakul karimah. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan tahun ini. Di sesi penutup ini, kita akan merefleksikan makna dari Idul Fitri dengan hati yang teduh dan penuh syukur. Untuk kali ini, di waktu yang istimewa ini, kita akan bertemu dengan beliau yang juga sangat istimewa. Siapakah dia? Nah, beliau telah hadir di sini dengan kita, Ning Hajah Maryam Luaili, MPSI. Selamat sore, Ning. Selamat sore. Beliau selain sebagai guru kita, beliau juga adalah pengasuh Pondok Darun Najah Salaf Niju Karangploso. Beliau juga sebagai pengurus pusat Robitoh Ma'had Islamiyah. Terus, Ning? Dan juga beliau adalah pembina pengurus anak cabang Fatayat NU Karangploso. Monggo, Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah dalam sebuah dakwah sosial di media sosial ya Mbak ya. Mbak Salimah kalau nggak salah ini ya. Alhamdulillah kita bisa berkesempatan untuk bisa saling menyapa sahabat Fatayat dimanapun berada. Salawat serta salam selalu kita lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan beliaulah kita semua sampai hari ini dan yang akan datang akan mendapatkan banyak ilmu dan juga kita harapkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Fatayat, selalu ikuti kegiatan Fatayat loh ya. Bener. Nggih, ini sahabat Salimah nggih. Sahabat Salimah nggih. Masya Allah. Sehat nggih, Mbak nggih? Alhamdulillah, saya sampai lupa menanyakan kabar jenengan. Sehat gini ya Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iya, karena kalau sudah ketemu itu bawaannya itu bergembira. Nyaman banget gitu. Leres. Begini Ning. Ada satu pertanyaan. Saya izin bertanya nggih. Di waktu menjelang akhir bulan puasa, bulan yang penuh berkah ini dan mengawali waktu-waktu yang dinanti yaitu Idul Fitri. Nah, ternyata nih kita selain bersuka cita, makan-makan kue, bagi-bagi angpau, bagi yang anak kecil, terus juga kita mempersiapkan baju baru. Katanya kalau orang Jawa nggak baju baru nggak lebaran, seperti itu ya, Ning. Nah, ini sebagai tradisi di kita. Pertanyaannya begini, Ning. Ngapunten tanya, bagaimana seharusnya kita sebenarnya memaknai Idul Fitri agar tidak menjadi hanya tradisi saja, tapi juga transformasi diri, seperti itu. Misalnya kita lebih baik lagi di tahun yang akan datang, seperti itu nih. Terima kasih atas pertanyaan yang Masya Allah ini memang kita semua sahabat Fatayat dan seluruh umat Islam dimanapun berada, sebenarnya kalau dikatakan rutinitas ataupun tradisi, kita tinggal menelisik ke belakang. Bagaimana adanya Idul Fitri? Kenapa ada Idul Fitri? Kan begitu. Kita mengatasnamakan hari raya. Ini adalah sebagai rasa bentuk syukur, gitu kan. Idul Fitri ada Idul Adha, di mana Idul Fitri adalah fitrah. Fitrah itu adalah kembali kepada mana? Kita pada saat dilahirkan, sebagaimana teori John Locke ya Mbak ya, di dalam ilmu psikologi jelas bahwasanya manusia itu memang lahir seperti kertas putih. Nah, kita kepingin bukannya kita kembali ke masa lalu, tapi kita mendapatkan seperti orang di restart tapi tidak hilang. Penghapus. Ya, kalau kita restart itu
bisa nggak dosa-dosa kita itu semua seperti nggak ada lagi gitu kan. Semua kita yang berdosa berlimpah gitu ya, nggak mungkin kan kita nggak punya dosa. Sedangkan manusia itu tempatnya salah ya. Kalau tempatnya benar nggak mungkin. Kalau tempatnya salah iya. Ya sahabat Fatayat ya. Kalau tempatnya salah dimanapun manusia pasti tempatnya salah. Makanya bagaimana kita pada saat di bulan Ramadan ini adalah menjadi syahrus siam. Syahrus sabr. Kalau mengatakan syahrus sabr, bulan penuh kesabaran. Kita kalau bisa mentradisikan, contohnya begini, kita biasa makan, nggak usah yang enak lah gitu ya. Apa sih yang enak menurut orang Jawa gitu? Tempe penyet itu lebih nikmat daripada mungkin ikan lauk yang mewah gitu ya. Bagi orang yang menahan lapar dan dahaga pada saat siang hari, tempe penyet itu yang akan nanti dimakan buka itu seperti sudah emas gitu, menemukan emas gitu ya. Makanya manusia itu sebenarnya kembali ke fitrah, itu adalah menerima kesederhanaan, di mana dia pada saat lahir tidak memakai pakaian, dipakai apa saja dia mau. Betul. Dia ibarat kata nggak usah beli baju baru lah. Gitu kan ya? Iya, betul. Kalau tadi mungkin orang Jawa kalau nggak baju baru ya gitu ya, nggak lebaran. Kalau anak kecil itu dipakai apa saja mau. Bayi itu mau dipakein popok, mau dipakein pampers diapers, mau dipakein grito, mau dipakein tangan yang ada untuk selontongan tangan dan selontongan kaki. Mereka menerima. Tapi manusia dewasa dengan pola berpikirnya, dengan kehidupan sosialnya, itu sepertinya ada nuansa sesuatu yang dituntut, sehingga punya level-level pemikiran yang berbeda. Kalau saya berlebaran berarti saya harus beli baju gitu. Padahal kita toh punya baju itu numpuk banyak ya. Itu kadang belum mungkin ya, non saya sahabat Fatayat juga merasakan ya. Beli seragam aja nggak cuma satu gitu ya. Banyak sekali. Bener kan ya? Betul nih. Seragam ini gitu. Dan ini adalah kehidupan sosial kita. Kita tidak bisa kemudian menafikan itu. Tetapi kembali lagi kepada konteks fitrah. Fitrah itu adalah kembali bersih, kembali suci, kembali menata hati. Bukan tidak mungkin kita itu menolkan lagi marah kita. Menolkan lagi mungkin orang yang kita nggak kenal atau yang kita kenal pernah kita buat salah. Menolkan itu yang susah gitu. Kalau masalah baju, makanya ini tradisi ini harus kembali kepada bagaimana kebermanfaatan. Apakah memang sangat perlu kita memakai baju baru? Toh kita juga selama ini pakai baju nggak ada yang tanya merekmu apa, harganya berapa, terus labelnya masih ada, gitu kan? Nggak ada kan? Ya. Tapi kan kadang kita nggak pede dengan itu tadi, gitu. Makanya harusnya kita kembali ke fitrah adalah bagaimana kita mengkondisikan pemikiran kita, cara berpikir kita untuk oh iya. Kalau anak bayi, anak kecil aja mau loh dipakai apa saja. Kalau kita mau menjadi kembali kepada bayi, harusnya kan minimal menerima apa yang sudah diberikan. Betul sekali. Tidak lagi banyak penuntutan, tidak lagi banyak yang saya harus ini, saya harus beli toples baru. Toples pasti banyak itu. Terus mau dikemanain itu toples gitu. Sahabat Fatayat, makanya ayo kita bukan lagi lebih kepada mengejar tradisi untuk validasi, tetapi bagaimana kita menjaga tradisi untuk lebih bermakna dengan sesama, lebih bermakna. Kita lebih berbagi kepada orang, lebih bermakna. Betul sekali. Ya kan, harta kita semakin bertambah. Kalau hakikatnya mungkin kita sedekah berkurang, tapi hakikatnya orang bersedekah adalah menambah hartanya. Makanya kembali ke fitrah itu. Ayo, kalau pengen jadi bayi ya harus mau apa adanya. Gitu, nggak pilih-pilih makanan. Coba sampean ada bayi mau nggak? Saya nggak mau gulai, mau sate gitu. Iya betul. Gitu.
Ya Begitu. seperti itulah gambarannya. Baik. Sudah siap gitu nggak? Baik, seharusnya memang kita harus sudah siap dengan itu. Kalau melihat transformasi diri karena bulan Ramadan adalah bulan kebaikan, maka sebaiknya transformasi diri kita untuk kedepannya adalah menjadi lebih baik lagi. Tidak memerlukan untuk validasi dari orang lain seperti itu ya, Ning ya. Yang Nggak paling ada penting tanya tag harga lo ya. Harga baju kamu berapa sih gitu kan nggak ada kan? Oh, api gitu. Terus ada nggak tahu yang ini baru apa lama? Ya kan? Ya ada itu. Hanya kita saja. Kata itu tuh semuanya hijau semua. Perasaan Baru kita lama saja ya, Ning ya. Iya, perasaan kita aja untuk gitu ya. tidak memakai baju baru itu kayak ketinggalan gitu. Iya, begitu. Jadinya Iya. kita lebih memilih untuk divalidasi oleh orang lain Iya. ketimbang oleh Allah sendiri gitu. Iya, begitu. Begitu ya, Ning ya. Iya. Wah, terima kasih. Untuk jawabannya, Ning, sangat membuka hati untuk saya. Karena itu banyak sekali kayak begitu kan, Betul, validasinya lebih daripada manusia, daripada Betul kita sekali. validasi sama Allah. Iya, Allah betul. ngelirik kita enggak sih, ibadah kita dilirik enggak sama Allah. Jangan-jangan Allah Tidak. juga kayak anak bayi kan enggak diwajibkan untuk ibadah kan. Jadi ya bagaimana Allah memvalidasi ibadah kita, wong bayi aja enggak bisa melakukan ibadah itu sendiri Iya, gitu. betul. Terima kasih, Ning. Lanjut, semakin menarik ya teman-teman sahabat-sahabat Fatayat PAJ Karangploso. Selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan kedua ya, Ning ya. Semakin Yaitu- menarik, semakin panas ini kayaknya. Iya, ini saya semakin ndredeg gitu. Selanjutnya, Ning, karena tradisi yang saya sebutkan tadi, kita masak-masak, terus kita itu makan-makan, terus mempersiapkan semua-muanya bagi kita yang perempuan, gitu. Otomatis kita perempuan itu yang paling sibuk ya, Ning ya. Ya. Sibuk mempersiapkan semuanya di ke dalam keluarga. Nah, ini pertanyaannya adalah, kita sebagai perempuan atau kader Fatayat Nahdlatul Ulama, bagaimana kita dapat menyambut Idul Fitri dengan tetap menjaga keseimbangan antara tradisi dan nilai rohani? Karena kalau kita semakin sibuk, biasanya di 10 hari terakhir seharusnya kita bisa malah fokus dengan malam Lailatul Qadar, dengan tadarus yang semakin diperbanyak. Ya. Tapi dengan tradisi, misalnya kita kalau di Jawa itu ada yang namanya weweh, Ning. Weweh. Weweh ya, ater-ater. Ater-ater Itu ya, ya. Ater-ater itu jadi kita semakin sibuk membuat kue, terus ya kesibukan para perempuan. Maka itulah pertanyaannya, bagaimana kita sebagai perempuan bisa tetap seimbang secara tradisi dan juga nilai rohani, begitu nih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya sahabat Salimah. Nggih, leres nggih. Nggih, leres. Khairun nas anfa'uhum linnas. Betul. Itu garis besarnya. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Itu punya kewajiban yang sama untuk bisa bermanfaat kepada sesama. Nggih. Nah, di dalam tradisi kita yang sangat kental di Jawa, kita tahu ya tradisi Indonesia itu, Masya Allah, kalau di negara lain mungkin tidak ada, Mbak ya. Saya pernah berkesempatan untuk hari raya di Arab Saudi waktu itu, sebelum saya menikah. Hari raya Idul Fitri itu kayak kota mati. Jadi padahal itu di Madinah itu kota mati. Nggak ada yang berkunjung rame-rame terus pakai seragam bareng gitu ya, kayak outfitnya harus ini gitu. Itu mungkin juga tradisi mereka, karena kan mereka lebih kepada ini ya, tradisi Arab. Ya. Kalau kita di Indonesia itu guyupnya, ya kan? Betul. Kemudian silaturahimnya. Nah, makanya sebenarnya ini bukan keharusan bagi perempuan ya, untuk perempuan saja maksudnya. Iya. Karena kita kalau mau berbicara bagaimana kita menyiapkan diri kita, apakah sudah bisa melepas Ramadan dengan ikhlas gitu ya. Karena kan 10 hari terakhir ini Masya Allah effortnya itu ya kita pengen mengejar Lailatul Qadar, bagaimana dapat Lailatul Qadar, bagaimana juga kita berbakti kepada keluarga kita ya, suami dan anak-anak kita. Tapi pada sisi lain sebenarnya kalau kita mau benar-benar bisa manfaat, di keluarga ini harus dibangun tim. Jadi anak-anak kita, suami kita ini juga harus dilibatkan dalam kegiatan yang Tradisi sebenarnya bukan untuk kita saja gitu ya. Tradisi, kalau bahasanya tradisi. Sebenarnya bukan untuk perempuan saja, tetapi untuk sekeluarga ini yang khairun nas anfa'uhum linnas. Betul. Kalau kita mau bisa punya harta berlebih contohnya, kita mau weweh itu ya, bahasanya weweh atau atar-atar gitu ya.
ini ya boleh-boleh saja ya, boleh masak sendiri, boleh gimana yang sebisanya. Tetapi kembali lagi kepada apakah di keluarga tersebut sudah benar-benar bisa terpenuhi. Iya. Karena kita jangan kemudian akhirnya memberatkan diri gitu ya, Iya, memberatkan diri. Karena kalau kemudian dilihat dari sisi tradisi bagus itu, tapi yang nggak bagusnya itu gini, si A ngasihnya ayam 1 ekor, si B ngasihnya ayam setengah ekor, Oke. si C ngasihnya ayam 1 potong. Itu nanti jadi kayak lomba. Betul sekali. Lomba wewe. Lomba. Padahal kita sebenarnya bukan pada itu. Yang diinginkan oleh para salafun soleh adalah bagaimana orang itu bisa menghargai orang lain, memanusiakan manusia. Kalau di dalam psikologi kita harus bisa memanusiakan manusia. Toh mereka juga butuh makan. Toh mereka juga butuh hidup gitu ya. Sehingga apa yang bisa kita berikan, ya kita berikan semampu kita. Jangan kemudian kalau kita nggak mampu dimampu-mampukan, akhirnya non sewu arti tradisi wewe itu bukan lagi tradisi tapi seperti menjerat hutang gitu ya. Akhirnya iya mereka berhutang untuk wewe gitu loh. Itu kan nggak baik. Makanya yang bisa dilakukan adalah yang sebisa mungkin, yang semaksimal mungkin. Artinya kita ada kelebihan ya. Jadi kalaupun nggak bisanya cuman gula 1 kilo, ya nggak apa-apa gula 1 kilo. Atau kalau nggak bisa, ya sudah nanti kita kunjung sana, salaman. Kemudian kan yang paling enak sodako itu Kanjeng Nabi sudah dawuh. Sodako paling mudah itu apa sih? Mesem, senyum. Ya, senyum itu apa? Kita membahagiakan orang. Betul. Kalau bahasanya itu idkhalus surur, membahagiakan orang bahagia, itu kita sudah sedekah. Kita menyapa orang, kita tidak tidak punya hati balas dendam, tidak punya rasa mangkal, itu sudah sedekah. Makanya bagaimana kita menjaga tradisi ini jangan sampai memberatkan. Sehingga rohani kita yang seharusnya di dalam 10 Ramadan terakhir, di mana kita akan ditinggalkan tamu agung kita ini, itu jangan sampai kemudian berlalu begitu saja. Tiba-tiba kok saya nggak melakukan apa-apa ya gitu ya, sibuk dengan hal-hal yang sifatnya ya tradisi itu gitu loh. Harus menyiapkan ini itu sampai lupa kalau nanti malam harusnya malam ganjil gitu ya, malam Lailatul Qadar, kita sholat malam, kita tahajud, kita sholat hajat, kita sholat tasbih. Sahabat Fatayat, untuk Ramadan itu obral diskon, kalau obral pahala. Jadi kalau kita hanya berfokus pada belanja yang itu berlogonya Tata Surya, itu ya akhirnya habis waktu kita untuk itu. Cari diskon sana, cari diskon sini, sedangkan Allah ngasih diskon untuk meminta ampun nggak diambil. Allah memberikan obral pahala nggak kita ambil. Padahal momennya itu cuma 1 bulan. Sehingga kalau bisa nggak apa-apa lah, mungkin 20 hari yang sebelumnya kita agak leha-leha atau santai-santai. Yang 10 hari terakhir, ayolah kita lebih sering ke masjid. Jangan dibalik. Karena gini kan, tradisi kita juga ada, Mbak. Tradisi Ramadan kita itu di 10 hari pertama Ramadan, masjidnya penuh gitu ya. Kemudian nanti 10 hari kedua mulai agak berkurang tuh maju softnya ya. Kalau kemarin sampai full ke belakang ya itu agak maju sudah. Tapi nanti di 10 hari terakhir itu tinggal 5 soft kayaknya dari 20 soft yang ada di awal. Makanya itu sebenarnya bukan tradisi ya, tapi bagaimana kita memahami makna untuk menghidupkan bulan Ramadan itu benar-benar sampai akhir gitu. Sampai beduk mengumandangkan sudah hari raya. Nah, itu benar-benar menjadi makanya kita sebagai perempuan harus bisa mengatur ritme itu. Kita yang sebagai pemasak chef di keluarga kita ya kan, keuangan keluarga, emosi anak, emosi suami, emosi mertua, emosi tetangga di sekeliling kita, ini kita harus bisa menjaga gitu. Baik, Masya Allah begitu ya Ning. Jadi sedikit tapi jawabannya Masya Allah ya, banyak. Memang itu yang kita nantikan Ning. Memang perlu dijelaskan secara panjang kali lebar untuk kita yang perempuan agar kita tetap bisa bahagia. Bahagia untuk diri kita sendiri di bulan Ramadan, bahagia untuk diri kita sendiri ketika mengasuh anak-anak, maupun bahagia untuk diri kita sendiri ketika bersama suami. Maka sebaiknya untuk tradisi yang untuk perempuan ini, maka sebaiknya yaitu tadi seperti yang Ning
Sanjang Nggih. bilang bahwa semampu kita saja, Iya. tidak usah dipaksakan atau menjadi sebuah keharusan yang harus kita lakukan biar sama dengan orang Nanti lain. jadinya lomba wewe. Betul sekali, betul nih. Masya Allah, nggih. Masya Allah. Kita akan memasuki pertanyaan yang ketiga ini. Nggih, nggih. Nah, ini memaafkan dengan hati yang lapang, nggih. Nah, setelah silaturahmi biasanya nggih kita saling berkunjung, bersalam-salaman. Kemudian setelah habis masa habis raya, Ya. habis Idul Fitrinya, Nggih, nah nggih. kita itu tidak jarang kita kembali ke setelan awal. Ke setelan awal. Misal apa namanya, kita mungkin pernah disakiti orang, kita masih ada bekas lukanya seperti itu ya, Ning ya. Terus kita masih apa ya istilahnya kayak menyimpan dendam seperti itu, Ning. Nah, ngapunten, bagaimana cara memaafkan secara tulus ketika hati masih menyimpan luka? Nah, dalam istilah psikologinya forgiveness secara terang-terangan, secara los gitu loh, Neng. Gimana? Sahabat Fatayat dan semua kaum muslimin muslimat yang sedang menonton acara ini, begini, konsep orang ikhlas itu, kalau saya mau membawa gitu, orang ikhlas itu bukan hanya sekedar ikhlas melakukan ibadah sholat, tetapi kita ditradisikan untuk ikhlas melepaskan negatif yang ada di dalam diri kita. Kalau kita biasa menyimpan dendam, maka keikhlasan untuk memaafkan manusia lain nggak bisa. Nggak ada orang yang nggak pernah sakit hati gitu ya. Betul. Gitu ya. Bisa nggak punya tantangan gini, every day is forgiveness. Setiap hari memaafkan. Dimulai dari diri kita, anak kita kepada anak kita. Ya diri kita bolehlah, kita mungkin marah pada diri kita sendiri gitu ya. Dengan mungkin masa lalu kita, dengan kekurang sabaran kepada orang lain gitu, anak kepada anak dan sebagainya. Kita tidak bisa menerima maaf orang lain sebelum kita juga bisa memaafkan mereka. Makanya tradisi memaafkan itu kalau dalam Islam sebenarnya sebelum Ramadan itu sebaiknya kita bisa meminta maaf kepada sanak keluarga. Makanya kan ada tradisi ziarah kubur sebelum Ramadan, ya megengan ya bahasanya ya. Makanya ini adalah tradisi untuk kita biar memasuki Ramadan itu ibadah kita diterima. Karena ketika ibadah Ramadan, kemudian kita masih punya kesalahan atau sesuatu yang mengganjal pada dalam diri kita, ibadah kita itu kayak apa ya? Pahalanya terhalang. Gitu ya, nggak langsung dibiurkan, disokno gitu. Makanya kalau hemat saya, belajar ikhlas memaafkan bukan hanya sekedar untuk hari raya, tetapi untuk selamanya. Karena orang salah itu pasti. Kita pun juga jangan mentang-mentang benar gitu ya. Kita kalau bahasanya gitu, netizen maha benar gitu kan. Bahasanya kan begitu. Jadi kalau kita maha benar, menurut saya udah ada yang maha hanya Gusti Allah. Makanya ketika kita manusia, masih dalam ranah manusia pasti akan salah, dan momentum untuk memaafkan itu adalah momentum yang sangat penting untuk kita tradisikan. Setelah hari raya tetap harus bisa memaafkan, harus bisa menguatkan, harus bisa istiqomah. Istiqomah itu yang susah, istiqomah ibadah ini loh Mbak. Jadi kita bagaimana tilawahnya, bagaimana sholat malamnya, bagaimana khataman Qur'annya, bagaimana kita kalaupun tidak terawih lagi menambah sholat-sholat sunnah yang lain di luar Ramadan, itu yang harus kita kuatkan. Makanya cobaannya adalah Idul Fitri, awal daripada pembuka daripada ibadah kita setelah Ramadan. Bukan akhir ya, bukan akhir ibadah Ramadan, tapi awal dari kita melanjutkan ibadah kita selama bulan Ramadan. 11 bulan yang lain itu loh, bener-bener ya, kalau Ramadan aja sergap ke masjid, atau kalau Ramadan aja sergap tadarus gitu ya, semuanya enggak. Kalau hari raya bajunya baru, memaafkan, setelah itu dendam lagi, setelah itu marah-marah lagi gitu ya. Ya memang apalagi perempuan lagi. Ya. Betul. Apalagi perempuan. Kalau perempuan itu emosinya lebih banyak gitu. Karena kita perempuan pasti ada untuk
mengingat di otak kita, Iya. mengingat kesalahan orang lain itu responnya lebih cepat. Jadi ini untuk sesuatu yang negatif bagi kita yang perempuan itu respon Iya. otak kita akan lebih cepat menyerapnya gitu nih. Kayaknya anu ya, lebih ingat salah daripada lebih ingat itu bahagia. Leres, iya. Padahal kalau saya mau kasih ya nantilah kita mau bagi tips gitu ya, bagaimana kita biar tidak stres. Nggih, boleh ini saya nanti sekali nih. Kita nantikan ya sahabat Fatayat agar kita bisa bercengkrama lagi dengan Neng Ai untuk berbagi tentang ilmu psikologinya karena beliau juga lulusan ilmu psikologi, masya Allah nih. Nggih. Amin. Terima kasih nggih Neng. Baik sahabat Sapa Ramadan yang sangat berbahagia, untuk acara kita hari ini dan materinya hari ini sangat berbobot sekali diskusi kita. Sebelum kita lanjutkan pada sesi tanya jawab, izinkan saya sebagai moderator untuk berpantun, boleh kan ya? Iya. Bunga melati harum mewangi, Cakep. tumbuh indah di tepi halaman, Cakep. jika hati bersih dan damai, Cakep. Lebaran terasa penuh kebahagiaan. Masya Allah. Kayaknya lebarannya ini benar-benar seperti bunga ini. Sudah dinanti-nanti ini ya. Baik, alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Sapa Ramadan. Ya. Langsung saya bacakan ya nih. Monggo. Nanti jenengan Masya Allah, antusias sekali nih sahabat Fatayat Karangploso ini. Betul sekali, Masya karena Allah. beliau dari sahabat Fatayat yang ada di Karangploso, insya Allah selalu mengikuti acara kita. Oh, Karena Masya Allah. iya, karena kita sudah berbagi linknya gitu nih. Pertanyaan pertama dari sahabat Eli Ranting Ampel Dento, begitu nggih? Ning, mohon nasihatnya. Nggih. Bagaimana jika kami sudah berusaha meminta maaf dengan tulus, Nggih. namun belum mendapat respon yang hangat dari orang yang istilahnya menyakiti kita gitu. Nggih. Sahabat Fatayat Karangploso yang moga-moga selalu dirahmati Allah dan kita semua selalu bahagia. Untuk menjadi orang yang bisa memaafkan, kembali lagi kita harus mampu belajar memaafkan, bukan menunggu dimaafkan. Bagaimana respon orang yang kita maafkan atau orang yang meminta maaf kepada kita itu nggak perlu bagi kita. Yang perlu adalah bagaimana kita tidak lagi mempunyai hakul adami, hutang kepada anak Adam terkait dengan bagaimana saya punya salah sama mereka. Karena yang dijelaskan itu kalau orang bertaubat itu harus bebas dari hak anak Adam. Bisa hak anak Adam itu nih punya hutang, ya kan? Ini hak anak Adam ya. Jadi yang punya hutang ini harus segera dilunasi gitu ya. Jangan beli baju baru dulu ya. Itu hakul adami. Kemudian bagaimana kita nun sewu pernah ngerasani, ini juga hakul adami. Iya. Hakul adami ini adalah sesuatu yang harus kita Minta dari orangnya orangnya untuk meridhokan. Iya. Meridhokan. Kalau saya pernah ngerasani sampean gitu ya. Itu yang paling mudah karena yang paling sering gitu, yang paling sering. Nah, kalau kemudian kita sudah memberi maaf kepada mereka atau mereka minta maaf kepada kita, tapi mereka perilakunya masih tetap kepada kita, itu bukan lagi hak kita untuk memperbaiki, karena mungkin Allah sedang memberikan gambaran kepada kita bagaimana orang bersabar setelah memaafkan. Jadi kita ikhlas memaafkan ya sudah. Orang ikhlas itu tidak perlu lagi kita berpikir kenapa ya dia, karena jadinya overthinking lagi. OVT itu bahaya sekali untuk ya kita nggak bisa coping stress ya nantinya. Kalau kita kemudian jadi orang yang OVT, ya itu tadi yang jadikan masalah itu kenapa dia kok gitu ke saya, merengut kenapa, kok ketemu saya nggak pernah menyapa, kok mencubit terus gitu ya sahabat Jadinya Fatayat. kita berlebihan ya. Iya, itu yang bahaya. Makanya kalau sudah sepurane sing akeh yo aku njaluk sepurane, aku njaluk halale, itu harus diucapkan. Gitu ya, Neng. Itu harus diucapkan. Aku njaluk halale, wis tahu ngerasani sampean, wis tahu ngomongno sampean, wis tahu entekno omong sampean ngono. Itu njaluk halale ya. Itu. Ya sudah, makanya kita pun juga begitu. Podo-podo aku yo njaluk halale, lek aku duwe ati elek nang sampean, itu sama. Makanya kita harus terbebas hakul adami itu di situ. Beratnya di situ. Berarti makanya
Ayo. Iya, kita harus Ikhlasnya. meminta hakul adamnya. Hakul tadi. adaminya, iya. Ikhlas pada hakul adami kita. Betul, itu. betul. Bebas ya, harus benar-benar bebas. Begitu, sahabat Eli dari Ampel Dento. Yang Mbak kedua, Eli, Ampel Dento. Oke, yang kedua pertanyaan dari sahabat Nia Ranting. Bagaimana cara menjaga semangat ibadah setelah Ramadan berlalu agar tidak menurun drastis? Oke. Kalau saya mau kasih jawaban yang berkaitan dengan ibadah yang konsisten, ya istiqomah lah. Berarti kita mulai dari menyenangi ibadah itu sendiri. Kita harus proud. Oke. Aku seneng loh tahajud. Karena kalau kita sudah bangga, sudah seneng, itu akan menjadi kebiasaan yang ketika kita tidak melakukan, itu akan Ada sesuatu yang kurang banget. gitu ya? Ada sesuatu yang bukan hanya kurang, kayak getun. Getun itu apa ya? Penyesalan gitu loh. Apa sih kok gak tangi aku gitu. Padahal nggak ada kewajiban untuk bangun sebenarnya. Tetapi kita kalau sudah proud pada kegiatan sunnah itu akan menjadi sesuatu yang kedepannya itu enteng, ringan. Sholat duha, nggak usah banyak-banyak. Jadi makanya belajar istiqomah itu istiqomahkan yang kecil dulu. Sangat kecil. Apa itu? Sholat duha berapa biasanya? 2 rakaat. Ya udah 2 rakaat selesai. Tahajud berapa? 2 rakaat plus witir. Ya udah itu aja selesai sudah. Nggak perlu yang harus 1000 rakaat gitu ya. Nanti nggak jadi ngapa-ngapain. Hanya satu kali saja nanti ya. Iya. Jadi sholat hajat 100 rakaat. Setelah itu tidak pernah sholat lagi gara-gara ya 100 rakaat itu terus kakinya langsung bengkak semua gitu, semper gitu ya. Makanya menurut saya memang istiqomah itu yang paling kecil, yang paling ringan, yang paling mudah. Masak gitu ya. Yang paling mudah apa sih? Tempe, penyet. Enak itu wis. Itu gawe wong pokoknya sego panas tempe penyet. Lah itu gak harus ayam, gak harus ikan, gak harus yang miber, gak usah. Yang penting kita itu bisa menjaga. Makan juga harus teratur juga biar tidak kemudian overweight ataupun kemudian sakit dan sebagainya. Makanya mulailah dari yang paling kecil dan ringan. Ibadah itu pasti akan keberlanjutan. Sekali lagi bangga pada ibadah itu. Yang kedua ringan melakukannya. Ini pertanyaan ketiga dari sahabat Hajah Wiwin Ranting Kepuh Harjo Utara. Insya Allah. Halo Kepuh. Kalau tadi dari Karangan atau Benoari. Di Ampel Dento Karangan Kepuh. Masya Allah. Pucuk-pucuk ya, ujung dan ujung Karang Pelosok terus tengah. Tengah, betul. Sudah sangat seimbang. Iya, seimbang sekali. Pertanyaannya seperti ini nih. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat atau tradisi dalam keluarga saat Lebaran agar tetap harmonis? Nah, seperti itu nih. Mungkin perbedaannya itu seperti apa kita juga belum tahu. Mungkin bisa kita kontak lagi Hajah Wiwin. Mungkin gini ya. Dari sisi perbedaan ada keluarga yang mungkin mentradisikan untuk ya entah itu baju baru, entah itu makanan, entah itu tradisi sungkeman. Kayak ater-ater tadi, gitu. Iya. Itu tadi pertanyaannya gimana? Menyikapi perbedaan pendapat atau tradisi dalam keluarga saat Lebaran agar tetap harmonis. Jadi agar tetap harmonis. Ya. Tetap harmonis itu yang paling nyaman bagi keluarga itu apa? Kalaupun bukan tradisikan ya, diacarakan untuk bisa kumpul bareng tanggal berapa, bisa kemudian. Tapi ini sebenarnya bukan hanya pada momen hari raya ya. Kalau bisa memang setiap waktu kita bisa punya waktu untuk jadi menyediakan waktu bukan karena tidak ada waktu ya. Sediakan waktu untuk keluarga bisa minimal bertanya apa yang dilakukan, apa kabarnya. Karena gini, zaman sekarang itu kan orang lebih sibuk dari medsosnya daripada bercengkrama dengan sebelahnya. Betul gitu sekali. Ketika kita punya role di rumah, contohnya, meja makan adalah tempat untuk menyelesaikan masalah. Disitulah tidak boleh semua keluarga mensewu off untuk memegang HP gitu. Itu menjadi bisa itu karena harmonis itu tidak bisa hanya duduk semua kemudian sibuk HP-nya sendiri gitu. Nggak bisa. Makanya karena harmonis sekarang sama harmonis dulu beda. Gitu. Kalau zaman dulu orang masak itu bareng-bareng ya, adik kakak, ponakan, bule itu terjun di dapur semua. Kalau sekarang pilih instan, kemudian lebih pegang HP-nya daripada untuk membantu di dapur gitu kan. Sehingga makanya keharmonisan itu kita bisa bina dari sisi lingkup yang paling kecil, yang paling muda, sehingga kita dengan bukan hanya keluarga, tetangga juga bisa harmonis. Menurut saya
Kita punya tetangga, itu kan model-modelnya macam-macam ya. Ada yang A, B, C, D, E, F, G. Kita nggak bisa membatasi tetangga kita harus bersifat bagaimana, tapi bagaimana kita menyikapi mereka. Menyikapi mereka dengan sebaik mungkin kita berperilaku. Makanya harmonis itu dari hati. Lakukanlah semuanya dari hati. Kamu masak, kamu menghidangkan makanan, kamu bercengkrama, itu bukan untuk flexing, tapi untuk memang it's me, it's from my heart. Saya adalah orang yang pengen menghadirkan hati saya di dalam keluarga ini. Gitu. Masya Allah, tepuk tangan untuk Neng Ayi pada hari ini. Ngapunten, terima kasih loh. Ini kesempatan Masya Allah luar biasa. Saya dapat. Terima kasih. Sebenarnya kita masih kurang untuk masih bertemu Neng Ayi untuk masih ngobrol-ngobrol tentang materi apapun. Saya kira waktunya masih kurang. Nah, untuk hari ini saya sebagai moderator juga matur nuwun sangat kepada Neng Ayi dan juga tim segenap tim yang hari ini sudah membantu kita. Izinkan saya mengakhiri sesi hari ini, Neng. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat Sapa Ramadan. Kita sudah berada di penghujung sesi Sapa Ramadan tahun 1447 Hijriah dari PAC Karangploso. Kami segenap tim menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf lahir dan batin. Semoga kita dipertemukan kembali dalam Ramadan tahun depan dan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tundukkan hati, menengadahkan tangan, memohon kepada Allah. Monggo Ning Ayi katuran mimpin doa kagem sahabat Fatayat PAC Karangploso di penghujung Sapa Ramadan kali ini. Terima kasih sahabat Fatayat PAC Karangploso dan semua sahabat Fatayat dimanapun berada. Mari kita bisa membuka hati, membiasakan hati kita untuk tetap bersih, jaga pikiran kita, jaga lisan kita, agar kita tetap bisa berperilaku baik dengan siapapun. Semoga Ramadan kali ini, Ramadan 1447 Hijriah, bukan Ramadan terakhir bagi kita semua, dan kita bisa masih menemukan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala penyampaian yang mungkin ada kekeliruan, kesalahan, yang mungkin menyinggung panjenengan semua para sahabat atau para pemirsa dimanapun berada. Untuk yang lebih atau ilmu yang kami berikan itu semua adalah fadl atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami adalah manusia dhaif yang pasti banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu semoga Fatayat Karangploso dan semua pengurus dan semua anak-anaknya ranting ya dan semua sahabat dimanapun berada diberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya, diberikan semangat terus untuk menghidupkan NO dimanapun berada. Terutama memang Nahdlatul Ulama ini seperti logo yang di belakang ini adalah nama besar naungan kita, dan ini kita harus besarkan dengan kegiatan yang positif. Betul. Terima kasih, semoga kita dipertemukan kembali di lain waktu. Matur nuwun Mbak Salimah. Sami-sami. Jazakumullah khairan. Dengan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kathiran fa'ala kulli hal. Hamdan yafi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasiluha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma yassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil sahhil alaina kullal asir sahhil alaina kullal asir sahhil alaina kullal asir. Allahumma yassir lana umurana umur ad-dunya wal akhirah. Allahumma qufina fi taysir kull asir fa inna taysir alayka yasir wa nas'aluka taysir al-mu'afata da'imah fid din ad-dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina bala معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله Rabbil alamin. Terima kasih sahabat Fatayat
Sahabat Sapa Ramadan yang dirahmati Allah, Ramadan datang seperti tamu agung, mengajarkan kita sabar dalam lapar, tenang dalam doa, dan jujur dalam air mata. Kini ia pamit perlahan, meninggalkan jejak di sajadah dan hati kita. Entah sudah berapa khusyuk sujud kita, entah sudah seberapa tulus istighfar kita. Namun kita percaya Allah melihat usaha, bukan sekedar sempurna. Idul Fitri bukan hanya tentang gema takbir, tetapi tentang hati yang kembali bening, tentang jiwa yang ringan memaafkan, tentang langkah baru menuju kebaikan. Jika Ramadan ini belum sempurna, semoga ia tetap diterima. Jika hati ini masih berdebu, semoga Allah mensucikannya. Ramadan pergi, semoga cintanya pada kebaikan tetap tinggal di hati. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin, Mohon sedaya. maaf, ngapunten nih.